Gas. Iya, Ya. yang di Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim. Membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah. Tanpa berkomunikasi dengan presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Bahwa Kementerian SDM dalam hal ini adalah Pak Bahlil itu ditumbalkan secara politik. Karena apa? Supaya kemarahan publik itu tidak langsung menyasar jantung kekuasaan pemerintah. Tidak langsung menyasar jantung istana. Gas melon 3 kg akhirnya bisa dibeli lagi di pengecer. Tapi kok kebijakan kemarin yang dibuat oleh Bahlil Menteri SDM itu malah bikin masyarakat harus sengsara dulu. Jadi guys, setelah bikin masyarakat ngantri berjam-jam cuma buat beli gas 3 kg, sekarang pengecer itu akhirnya boleh jualan lagi. Dan ini langsung instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi ada yang beda nih, pengecer ini nggak bisa asal jualan juga. Mereka bakal dijadikan agen subpangkalan secara bertahap. Ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Artinya mereka itu harus terdaftar dan diawasi biar harga tetap stabil. Masalahnya ini ya teman-teman, kenapa kebijakan sebelum-sebelumnya itu terkesan asal-asalan? Bayangin aja, gara-gara aturan dadakan dari Menteri Bahlil ini, banyak masyarakat kecil yang kesulitan dapat gas buat masak, ngantri panjang, waktu habis, dan harganya malah makin tinggi di beberapa tempat. Ini bukti kalau kebijakan yang dibuat tanpa riset lapangan malah bikin masyarakat menderita duluan. Pemerintah itu harusnya paham pola konsumsi dan distribusi masyarakat sebelum asal bikin aturan. Menurut kalian kebijakan ini langkah maju atau cuma perbaiki dari kesalahan sendiri? Share pendapat kalian, drop komen ya. Pak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah berharapnya. Nah, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah. Bapak, Ya. Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan, oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah, kita paham Bapak. Ya. Paham. Gas. Iya, kita yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya Pak ya. Udah kita paham Bapak. Tenang, Ya, Pak. ya. Kita paham Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak, ya? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia, kita semua hari ini kelihatan sangat berbahagia karena ada instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah memperbolehkan pedagang eceran kembali berjualan tabung gas jenis 3 kg. Di mana sebelumnya Kementerian SDM melarang pedagang eceran menjual tabung gas jenis melon ini yang kemudian menyebabkan rakyat itu kesulitan, menyebabkan rakyat itu sengsara, menyebabkan rakyat itu terjerit-jerit hanya karena kesulitan untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Antrian panjang terjadi di mana-mana, bukan hanya di kota, tapi juga di pedesaan. Dan bahkan ada seorang lansia di kota Tangerang Selatan, di Banten sana, itu meregang nyawa, meninggal dunia hanya gara-gara kelelahan mengantri untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Tentu ini adalah kisah pilu yang saya kira tidak lagi perlu terjadi di Indonesia. Itu artinya apa? Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan pro rakyat, menyusahkan rakyat,
Ini jangan ujuk-ujuk kemudian disampaikan, jangan ujuk-ujuk kemudian direalisasikan tanpa ada sosialisasi yang cukup masif dan bisa membuat rakyat itu paham dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi di luar itu, saya kira ada 4 narasi isu besar yang sampai hari ini menjadi perbincangan yang cukup menarik terkait dengan perdagangan eceran yang awalnya diharamkan, kemudian kembali diperbolehkan menjual tabung gas 3 kg. Pertama, tentu sangat menarik pernyataan dari Pak Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra. Saat ini juga adalah Wakil Ketua DPR yang mengatakan bahwa soal pedagang eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan kebijakan dari Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan itu. Itu artinya apa? Kementerian SDM dalam konteks ini bermanuver secara ekstrim, membuat satu kebijakan yang sebenarnya dibuat sendiri tanpa berkomunikasi dengan pemerintah, tanpa berkomunikasi dengan presiden. Padahal kita tahu bahwa tak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Tentu dalam konteks ini orang kemudian bertanya-tanya, hebat betul ini Kementerian SDM bikin kebijakan yang kemudian tak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini yang ngomong adalah Sufmi Dasko, Ketua Harian dan orang penting di negara kita. Bahwa soal pelarangan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg bukan kebijakan Presiden, tapi kebijakan Kementerian SDM yang tentu saja SDM ini ada terlampau ekstrim dalam melakukan kebijakan-kebijakan politiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kemudian berasumsi yang cukup liar. Kalau betul bahwa kebijakan terkait dengan pedagang eceran yang awalnya itu dilarang menjual tabung gas kilogram bukan kebijakan Prabowo, itu artinya sangat mungkin Kementerian SDM yang terkait dengan gas LPG ini ada suara-suara lain yang kemudian didengarkan. Ada bisikan-bisikan dan input lain yang didengarkan di luar pendapat-pendapat yang ada di istana. Karena kita tahu per hari ini seakan-akan diskursus soal ada matahari kembar di Kabinet Merah Putih itu terkonfirmasi. Itu artinya apa? Bukan tidak mungkin ada pihak eksternal di luar istana. Adalah mereka yang sebenarnya memberikan input pengetahuan bahwa kebijakan soal pelarangan pedagang eceran dilarang untuk menjual tabung gas itu juga dilakukan. Itulah yang saya kira per hari ini pembicaraan publik bahwa sepertinya Kementerian SDM itu juga ada komunikasinya yang lain, bukan hanya kepada istana, tapi kepada pihak-pihak tertentu yang posisinya masih cukup kuat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini lagi rame viral ya, Menteri ESDM Bahlil soal aturan jual LPG 3 kg teman-teman ya. Jadi ada emosi warga ya kepada Menteri Bapak Bahlil ya soal aturan LPG 3 kg teman-teman ya. Nah, Menteri SDM Bahlil menjadi sasaran kemarahan warga saat meninjau salah satu pangkalan LPG 3 kg di kota Tangerang, Banten, teman-teman. Warga meminta agar kebijakan pemerintah tidak menyulitkan masyarakat. Warga menyampaikan kesalahan mereka terhadap aturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran. Ya angel teman-teman ya. Kita kan pangkalan, kita tahu sendirilah ya, pangkalan itu sangat sulit dan kadang itu sangat jauh ya, apalagi seperti di desa-desa. Belum tentu satu desa itu ada satu. Mungkin di tempat saya aja satu desa ini satu teman-teman ya. Kalau langsung ke sana semua ya susah ya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah memastikan subsidi harus tepat sasaran dan sedang melakukan penataan distribusi LPG bersubsidi. Jadi ya gimana teman-teman ya, pasti ya akan susah lah ya kalau kita itu langsung ke ini berita terbaru ya, luar biasa. Ini juga ada sebuah berita ya, Istana pun sekarang memberikan suara soal Bahlil larang pedagang eceran jual LPG 3 kg. Ya sudahlah,
orang desa biasanya itu kalau di eceran kan enak ya, langsung ke warung ada. Nah, ini ada berita dari CNN Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi angkat suara terkait kebijakan Menteri SDM Bahlil melarang pengecer penjual LPG 3 kg belakangan ini. Hasan menilai Kementerian SDM justru sedang mendorong para pengecer untuk mendaftar menjadi agen resmi penjual LPG. Kementerian SDM justru mendorong para pengecer ini mendaftar sebagai agen resmi, kata Hasan dalam keterangannya. Ini nggak gampang teman-teman ya, kemarin itu ribet sekali ya, bahkan banyak sekali dari pangkalan-pangkalan kemarin di sini ditutup ya, karena mungkin ribet mungkin ya. Hasan mengatakan posisi para pengecer ini kemudian bisa diformalisasikan sebagai agen resmi jika nantinya telah terdaftar. Dengan itu, ia berharap jangkauan LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran. Dan pendistribusian LPG 3 kg bisa di-tracking secara tepat sasaran, kata dia. Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung menyampaikan bahwa per 1 Februari pengecer gas LPG 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg. Oke teman-teman ya, ini berita 1 Februari. Nanti kita lihat pada prakteknya di bawah itu bagaimana. Yang mengecer itu kami jadikan pangkalan per 1 Februari. Weh, mantap, nanti banyak pangkalan kayaknya ini teman-teman ya. Kementerian SDM mengharuskan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina. Pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik ya. Pemerintah memberikan waktu 1 bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg. Nah, oke teman-teman ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya tentang kebijakan baru dari Bapak Menteri. Dan kita sama-sama tadi ya sudah mendengarkan dari Mas Adi Prayitno bagaimana memaparkannya. Jika ingin full menonton video dari Mas Adi Prayitno ini bisa langsung ke channelnya Bang Adi Prayitno. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.